Merapikan tempat tidur di pagi hari rasanya itu sangat menyulitkan. Tapi terkadang hal kecil seperti ini itu yang akan merubah kehidupan kita. Seorang penulis bernama William Harry McRaven, mantan dari Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat, menuliskan sebuah buku yaitu buku Make Your Bed. Dia menjelaskan dalam buku ini kalau kita ingin merubah kehidupan kita sendiri atau merubah dunia, maka mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Dan pada video kali ini aku akan membagikan 4 highlight terbaikku dalam buku Make Your Bed yang ditulis oleh William Harry McRaven. Hai teman-teman semuanya, aku Hero Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di YouTube aku ini. Highlight pertama dalam buku ini adalah merapikan tempat tidur menunjukkan sebuah atensi terhadap niat, dan di penghujung hari itu menjadi pengingat kalau kita sudah melakukan hal yang baik atas sesuatu yang membanggakan, tidak peduli seberapa kecil itu. Dan dengan highlight ini ketika aku baca lagi, ya memang benar, merapikan tempat tidur itu menjadi sebuah hal yang baik di pagi hari ketika aku ingin memulai hari, dimana setelah aku mengerjakan beberapa tugas, beberapa pekerjaan, kalau misalnya aku nggak merapikan tempat tidur, itu rasanya ada yang kurang. Dan pada di penghujung hari, rasanya aku udah nggak ada lagi tanggung jawab untuk merapikan tempat tidur, karena tempat tidur aku ini udah aku rapikan dan aku jadi bisa langsung tidur aja ketika aku balik dari kampus atau dari beberapa tugas yang aku sudah selesaikan. Highlight kedua adalah kamu tidak bisa mendayung sendirian. Cari seseorang untuk bisa menceritakan kehidupanmu, buat pertemanan sebanyak mungkin, dan jangan lupakan kesuksesanmu bergantung pada orang lain. Dan highlight ini itu mengingatkanku ketika pada saat aku SMA, dimana pada saat aku SMA, aku itu bisa dibilang siswa yang nggak percaya diri dengan dirinya sendiri, dan pada saat itu aku memiliki teman yang mempercayakan diriku untuk memegang atau menjadi leader untuk mendokumentasikan sebuah acara. Dan dengan aku dipercayakan dalam leader ini, itu aku belajar kalau aku nggak bisa mendayung sendirian, aku nggak bisa improving diriku sendiri itu sendirian. Aku perlu pertemanan yang bisa men-push aku atau meng-courage aku dalam melakukan hal-hal yang mungkin aku nggak mampu atau nggak memiliki power dalam hal ini, dan juga buat pertemanan sebanyak mungkin. Dan menurutku dengan membuat pertemanan sebanyak mungkin ini, itu akan membuat perspektif lain dalam hidupmu. Karena di sekarang ini ketika aku kuliah, aku memiliki beberapa teman yang memiliki background yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan juga dari kemampuan atau fokus yang berbeda-beda. Misalnya ada teman aku yang fokus banget sama organisasi, ada yang fokus dalam bahasa, ada fokus dalam kemasyarakatan atau kemanusiaan. Dan dengan pertemanan seperti ini, aku jadi paham satu sama lain, dan aku bisa menanyakan ke teman-temanku yang memiliki bidang atau hal yang sudah mereka jalani atau mereka interestkan. Hal yang ketiga adalah ingat, mulai setiap harimu dengan menyelesaikan sebuah tugas. Temukan seseorang untuk membantu melewati kehidupanmu, hargai kehidupan orang lain, dan ketahui kalau hidup itu tidak adil dan kamu akan selalu gagal. Ini menjadi reminder untuk aku sendiri, di mana aku selalu mencoba untuk menyelesaikan semua tugas-tugasku itu di awal pagi hari sekali, karena dengan menyelesaikan tugas ini aku jadi nggak ada beban lagi, dan kemudian aku nggak menunda-nunda, dan aku ingin santai aja di penghujung hariku. Dan juga kalau misalnya aku lagi nggak ada motivasi atau unmotivate, aku mencoba juga untuk menyelesaikan tugas-tugasku semaksimal mungkin. Yang penting tugas itu selesai dan aku tinggal istirahat. Kemudian aku juga terkadang melontarkan ide-ide aku ini yang di YouTube ke teman-temanku yang ada di Discord atau di real life. Aku minta pendapat mereka bagaimana tentang ide-ide tersebut, dan terkadang mereka memberikan perspektif lain selain sumber-sumber yang ada di YouTube aku ini itu berasal dari buku. Terkadang sumber-sumber itu terkonklusikan dari aku sering melontarkan ide-ide aku ketika ketemu sama teman-teman, dan juga ketika aku diskusi aja saat nongkrong. Dan dengan aku terbukanya dengan orang lain, aku mempersilahkan orang mengkomentari kehidupanku, ide aku jadi belajar coba untuk menghargai kehidupan orang lain. Kalau misalnya mereka memiliki kesibukan yang lain atau mereka memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat aku, ya aku hargai, aku nggak membantah, aku nggak mematahkan pendapat mereka, tapi aku mencoba untuk merefleksikan bahwa ide dia ini ya itu ide dia, dan aku hargai pendapat dia walaupun perspektif itu berbeda dengan apa yang aku miliki. Kemudian highlight keempat atau terakhir adalah pemimpin harus belajar dari kegagalannya sendiri. Gunakan pembelajarannya sebagai motivasi diri, dan jangan takut untuk mencoba lagi atau membuat keputusan yang lebih matang ke depannya. Saat aku membaca highlight ini, aku sedang di posisi di mana aku mengambil keputusan yang salah. Pada saat aku ulang tahun di umur aku yang ke-20 tahun, aku mau lari sejauh 10 km. Tapi pencapaian ini nggak bisa aku capai, di mana aku terlalu nge-push diri aku, terlalu ingin mendapatkan 10 km pertama di hidup aku ketika aku berumur 20 tahun. Disitulah aku mengalami yang namanya cedera yang cukup parah di ankle aku ini. Dimana sekarang ini itu udah mulai recovery, dimana aku udah bisa jalan atau lari normal lagi, tapi dengan pace yang cukup lambat. Dan dengan kesalahan aku tersebut, aku jadikan itu sebagai pembelajaran. Walaupun pada saat kakiku cedera, aku lumayan sedih pada saat itu, dimana sedih ini aku rasakan sampai seminggu. Dan sekarang aku udah kembali lagi di garis aku, mulai jalan di setiap sore dan mulai untuk membiasakan lagi lari, walaupun kaki aku ini sedang dalam fase recovery. Dengan ini juga menjadi pembelajaran untukku sendiri untuk
untuk bisa membuat keputusan yang benar-benar terukur supaya nanti nggak cedera atau nggak mendapatkan resiko-resiko yang cukup parah di kedepannya. Jadi itu adalah 4 highlight dalam buku Make Your Bed, dan video ini adalah format baru dari YouTubeku di mana aku mencoba untuk membaca ulang highlight-highlight yang ada di bukuku yang pernah aku baca dan kemudian aku korelasikan dengan kehidupan yang sudah terjadi dari dulu saat aku baca buku itu sampai sekarang, dan melihat apakah highlight aku tersebut sudah memberikan impact dalam kehidupan aku sekarang. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, pastinya teman-teman juga suka dengan video yang ada di sini. Dan aku Heru Abdan, nice to see you in the next video. Bye-bye.